Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di Bekasi insya Allah cerah. Nanti mungkin Ustadz Sahal di lain kota bisa menceritakan kondisinya. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan nikmat, ya, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat kesehatan, maupun nikmat-nikmat yang lain yang mungkin ketika kita menghitungnya kita tidak bisa mampu, ya, tidak mampu menghitungnya karena begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriringan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga maupun para sahabat yang istiqomah, ya, mengajarkan atau menyebarkan nilai-nilai Islam hingga saat ini Islam telah tersebar ke seluruh penjuru dunia dan kita merasakan manfaatnya, nikmatnya berislam, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat MKI, alhamdulillah kita lanjut, ya, ini menggantikan Ustadz Kholis yang berhalangan hadir, ya. Saya akan memandu kajian Ruqyah Syariah bersama Ustadz Sa'al Al-Mudhofari, ya. Alhamdulillah beliau sudah berada di Zoom dan sudah terlihat wajahnya yang cerah, ya, yang luar biasa fresh sekali, ya. Baik, kita sapa dulu Ustadz Sahal. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Baik, alhamdulillah Ustaz. Lagi di mana Syafaat Ustadz? nih, Masya Allah. Lagi di mana Ustadz Lagi Sahal? di Terawas, Jawa Timur, Mojokerto. Oh, Mojokerto, ya. Ini Ustadz, apa acara apa Ustadz? Kegiatan di sana? Ada dauro bersama Syekh dari Saudi, dari Madinah. Masya Allah. Syekh Baik. Muad Yusuf bin Al-Hashimi. Oh, baik, baik. Baik, Ustadz Sahal, apa nih yang akan kita bahas untuk materi pagi hari ini? Insya Allah melanjutkan materi-materi sebelumnya. Kali ini kita akan kembali membahas tentang cara menghancurkan atau mengetahui lebih dalam tentang sihir yang digantung. Oh, baik, baik. Baik, tidak berpanjang kalam, ya, silakan untuk Ustadz Sahal menyampaikan materinya. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab, ya, di Suaranya akhir. jelas nggak? Suaranya jelas nggak? Jelas, jelas, jelas. Silakan Ustadz Sahal. Baik, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang niat mau background gunung, cuman kayak berlawanan matahari. Apa? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahil karim ar-Rahman. 'Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Subhanaka tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini Allah masih banyak sekali memberikan nikmat-nikmat besar kepada kita semua. Bahkan sampai detik ini kita masih banyak merasakan
nikmatnya menghirup udara yang segar, mencium bau wangi, bahkan sampai detik ini mulut kita masih bisa mengucap dan lisan kita masih bisa mengucap. Lidah kita masih bisa mengucap. Tangan masih bisa memegang dan menjamah, kaki juga masih bisa melangkah. Ini adalah sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek. Saya ingin Nah, baik. kita sama-sama mengawali perjumpaan kita dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut dalam sebuah pembahasan tentang sihir mu'allaq. Sihir mu'allaq ini adalah sihir yang digantung. Sebagaimana sebelumnya kita banyak membahas tentang sihir marsus, sihir yang dipercikan, ada sihir masmum, sihir yang masuk lewat hirupan parfum, ya. Ini adalah salah satu contoh-contoh dari sihir-sihir yang ada di sekitar kita semua. Bahkan kalau kita tahu ada sihir dakhili, sihir yang ada di dalam tubuh, ada sihir khariji, sihir yang di luar tubuh. Yang ketiga ada sihir mustarak. Sihir mustarak ini sihir gabungan dari sihir yang ada di dalam dan di luar tubuh manusia. Nah, insya Allah kita sama-sama kupas tuntas tentang bagaimana sihir mu'allaq, sihir yang digantungkan. Sihir mu'allaq ini adalah sihir di mana media sihir itu digantungkan di pepohonan-pepohonan. Makanya kata salah seorang Syekh Said Ahmad Abdul yang kitabnya juga sering kita bahas tentang fiqhul jin, ya, tentang maradus sihir. Syekh pada saat sampai di Indonesia, beliau hanya berkomentar dengan kalimat hampir banyak kaum muslimin yang ada di Indonesia adalah korban sihir mu'allaq, sihir yang digantungkan. Nah, dalam sihir mu'allaq ini barangkali kita termasuk orang-orang yang menjadi korbannya. Salah satu contohnya pertama, seperti apa sih cara kerja mereka? Pertama, benda sihir yang digantungkan di tempat terbuka yang terkena hembusan angin seperti di atas pohon atau sebagainya. Jadi intinya sihir ini adalah diletakkan di tempat yang terbuka. Harus kena hembusan angin. Semakin kencang hembusan angin tersebut, maka semakin kuat ikatan sihir yang melekat di dalam tubuh korban sihir. Nah, ini adalah contoh dari sihir mu'allaq. Nah, ciri-ciri orang yang terkena sihir mu'allaq, sihir yang digantung, pertama, selalu merasa kelelahan. Kalau kita pernah atau kita saat ini setiap hari kita selalu merasa kelelahan, kemudian ada ketegangan dan bergejolak. Ketegangan ini maksudnya adalah hati kita nih sering bergejolak, sering mengalami ketegangan dengan emosi demi emosi. Patut kita waspadai atau patut kita curigai, boleh jadi kita adalah orang-orang yang saat ini menjadi korban sihir mu'allaq. Sihir yang digantungkan di atas pohon. Ya. Kemudian yang kedua, selalu merasa panas dan berputar di kepala serta nggak fokus. Jadi selalu merasa panas di bagian-bagian kepala dan bagian itu terasa terus berputar ke depan, entah ke tengah, entah ke belakang, entah ke leher. Terus saja selalu mengalami bagian-bagian di bagian kepala. Dan umumnya yang paling mencolok dari sihir mu'allaq itu adalah membuat kita nggak fokus, hilang konsentrasi,
mudah lupa, tiba-tiba sering lupa. Yang tadinya dia naruh apapun benda yang terlihat, tapi dia lupa taruhnya di mana. Nah, itu patut dicurigai atau patut diwaspadai. Boleh jadi kita adalah korban sihir mu'allaq. Yang ketiga, tidak suka makan merpati dan merasa tidak nyaman dengan aromanya. Nah, ini yang menjadi sebuah perbedaan antara sihir mu'allaq dengan sihir madfun. Ya, kalau sihir madfun itu sihir yang ditanamkan, benda sihir, cara kerjanya benda sihir ditanam di dalam tanah, di tempat sampah, ya, yang pernah saya ceritakan di minggu yang lalu. Bedanya kalau sihir madfun, sihir yang ditanam, itu tidak suka makan ikan lele. Nah, makanya ada orang yang nggak suka makan ikan lele karena jijik, ya. Saya pernah ketemu orang, Ustaz, saya jijik Ustaz karena ikan lele makannya sesuatu dah, sehingga saya nggak mau makan ikan lele itu. Tapi ada orang yang tadinya suka ikan lele, tiba-tiba nggak suka, tiba-tiba benar-benar jangankan makan, aromanya aja dia nggak suka. Nah, itu patut dicurigai kalau di dalam kondisi dia tiba-tiba nggak suka makan ikan lele. Perbedaan dengan sihir mu'allaq, sihir yang digantung, adalah dia tiba-tiba tidak suka dengan daging burung. Makanya buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu obat yang kita harus konsumsi untuk sihir mu'allaq adalah rutin makan daging burung. Ya. Insya Allah itu membantu sekali, insya Allah. Terus yang selanjutnya, selalu merasa jantung berdebar-debar. Adakah di antara kita yang sampai detik ini merasakan jantung yang berdebar-debar? Kita termasuk adalah orang-orang yang terkena dari sihir mu'allaq. Jantung berdebar-debar, sering merasa pusing di bagian kepala, panas, terus selalu ada ketegangan di dalam hatinya. Orangnya nggak mau dalam kondisi yang damai. Lalu bawaannya mau ribut aja, mau panas aja. Kalau nggak ada keributan tuh nggak enak. Nah, itu patut diwaspadai ya. Barangkali kita adalah korban sihir mu'allaq. Terus jantung berdebar, nggak suka makan daging burung, dan juga tidak sering merasa lelah, cepat capek, mudah ngos-ngosan, walaupun secara medisnya sehat di bagian paru-paru atau jantungnya, tapi sering sekali merasa kelelahan. Nah, ini adalah bagian dari seorang yang terkena sihir mu'allaq, sihir yang digantungkan. Ada lagi bagian sihir, antara lain ada sihir manfuh, ya, sihir manfuh atau sihir musytarak. Sihir manfuh itu sihir yang ditiupkan. Nah, sihir manfuh ini atau sihir yang dihembuskan, dan banyak sekali kasus-kasus orang kena sihir ini adalah sihir manfuh. Saya janji di minggu lalu mau buatkan konten tentang sihir, apalagi mendekati pemilu saat ini. Nanti bagaimana calon pemilih datang ke tempat-tempat pemilihan pencoblosan, yang tadinya mau milih seorang A, tiba-tiba masuk ruangan itu langsung yang dicoblos B. Nah, ini juga adalah bagian dari sihir manfuh, sihir yang ditiupkan. Ternyata banyak sekali orang-orang yang menjadi korban sihir yang ditiupkan. Pertama, sihir yang ditiupkan itu biasanya salah satu prosesnya dibacakan di satu benda, atau tabiat sihir lalu ditiupkan seperti ditiupkan kepada burung merpati atau kepada para ikan. Jadi kepada ikan. Jadi salah satu medianya antara lain adalah misalkan kita punya foto yang disimpan sama seseorang. Itu foto kita ditiup dengan dia, sebagaimana orang meniupkan ke burung merpati atau kepada ikan. Jadi hati-hati ketika kita memiliki foto sembarang ya di media-media sosial. Kalau kita tidak banyak berdoa kepada Allah, banyak orang yang bisa dengan mudah menjadikan foto kita adalah media sihir. Umumnya adalah media sihir manfuh, sihir yang dihembuskan,
sihir yang ditiupkan. Sama seperti orang yang ketika dia membacakan air minum, ya, kopi, teh yang ingin disuguhkan kepada calon korban sihir, kemudian ketika kita dibacakan air tersebut, kemudian dihembuskan dengan mantra-mantra sihir yang sudah dibaca, maka ketika kita minum, korban sihir manfuh, sihir yang dihembuskan. Salah satu ciri-ciri yang mengalami sihir manfuh antara lain adalah muncul bercak merah di bagian tertentu tubuhnya ketika bangun tidur dan bertahan beberapa waktu setelah itu. Atau bahasa lain, sering mengalami kelebam-lebaman di dalam tubuhnya, biasanya di lengan, di paha, ya. Sering sekali mengalami itu. Kalau kita sering mengalami ada bercak-bercak merah seperti hinai, ya, pakai hinai, tapi merah banyak di beberapa bagian. Nah, patut kita waspadai, barangkali kita adalah seorang yang sedang kena sihir manfuh atau sihir yang ditiupkan, atau bahasa lain juga sihir mustarak, sihir yang digabungkan antara sihir dakhili, sihir yang di dalam tubuh, dengan sihir khariji, sihir yang di luar tubuh. Terus selalu melihat dirinya makan makanan tertentu atau minuman-minuman tertentu, adapun makanan dan minuman itu realitanya adalah sesuatu yang tidak disukai. Nah, ini menarik. Misalkan ada di antara kita yang tidak suka makan daging kambing. Contoh ya, tidak suka makan daging kambing. Kalau memang awalnya tidak suka karena sesuatu hal, karena misalkan mungkin daging kambing bau atau apalah cirinya, itu bisa jadi memang bukan karena gangguan jin. Tapi saya banyak ketemu orang-orang yang tiba-tiba dia nggak suka makan daging kambing. Ketika disodorin daging kambing, diminta untuk makan daging kambing, dia langsung bereaksi. Dia langsung merasa panas, dia langsung kesurupan. Ada orang-orang yang ketika dia makan daging kambing langsung kesurupan. Kenapa? Karena hakikatnya jin itu tidak suka orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Makan daging kambing ini bagian dari sunnah. Nah, ketika kita seorang yang tidak suka makan daging kambing, tapi kita mimpi makan daging kambing, ya, kita nggak suka minum kopi, tapi di mimpinya kita minum kopi, berarti boleh jadi kita adalah orang yang terkena sihir manfuh, sihir yang dihembuskan atau sihir yang ditiupkan. Selanjutnya, selalu mimpi makan dengan rakus dan memakan sesuatu yang tidak wajar. Mohon maaf, seperti kotoran atau sesuatu yang busuk dan memiliki rasa aneh. Saya sering ada beberapa jamaah yang ketika berkonsultasi, mimpinya adalah ketika dalam mimpi itu makan daging busuk. Sampai ada yang bilang, Ustaz, saya kenapa dalam mimpi kok saya makan tikus ya? Sampai saya lahap banget makan tikus. Sampai saya terasa rakus sekali makan tikus itu. Padahal secara normatif manusia, dia nggak suka makan daging tikus. Subhanallah. Ternyata itu adalah bagian dari sihir manfuh. Sihir yang dihembuskan. Terus tiba-tiba hilang selera makan. Yang tadinya kita seorang yang masih rutin makan sehari 3 kali, tiba-tiba hilang sama sekali. Atau sebaliknya, kita adalah seorang yang rakus makannya. Bawaannya mau makan mulu. Perasaan baru saja makan, dia pengen makan lagi. Baru saja makan, dia mau makan lagi. Terus, setiap harinya begitu. Nah, ini patut dicurigai bahwa khawatir kita adalah orang-orang yang menjadi korban sihir manfuh. Sihir yang dihembuskan. Yang selanjutnya, kelelahan yang tidak dikenal secara medis pada organ pencernaan. Jadi sering mengalami sakit di bagian pencernaan, umumnya lambung, ya. Umumnya lambung, terus sering sekali mengalami sakit di bagian pencernaan. Padahal di medis, ya, itu normal, tidak ada masalah, tapi mengalami masalah-masalah di bagian pencernaan. Nah, patut kita curigai bersama, boleh jadi kita ini adalah orang-orang yang memang
menjadi korban sihir manfuh, sihir yang dihembuskan. Jadi memang banyak sekali ciri-ciri sihir, ya, banyak sekali ciri-ciri sihir yang kita alami, yang kita rasakan, bahkan yang kita temukan di saudara kita, di keluarga kita, di teman kita. Ada seperti sihir marsus, ya, yang kemarin saya ceritakan bahwasanya sihir marsus ini biasanya orang itu sering mengalami sakit di bagian kebas kakinya, telapak kakinya sering panas. Pokoknya intinya sering mengalami sakit di bagian kaki. Itu sihir marsus. Nah, dalam hal ini beginilah cara sihir yang terus berkembang di masyarakat kita, yang terus dialami oleh saudara-saudara kita, yang terus menjadi korban adalah orang-orang terdekat kita. Bahkan boleh jadi jamaah Majelis Keluarga Indonesia adalah orang-orang yang pernah mengalami atau menjadi korban sihir manfuh, sihir yang dihembuskan, atau sihir masmum, sihir yang dia masuk ke lewat aroma parfum, atau sihir marsus, sihir yang terjadi atau yang dirasakan karena ada percikan air atau tanah-tanah kuburan yang kita lalui, yang kita langkahi, atau ada sihir makul, sihir yang masuk lewat makanan, atau sihir masyrub, sihir yang masuk lewat minuman. Seringnya kita bertamu ke rumah orang, kita nggak tahu ketika orang itu memang sengaja meletakkan sihirnya di dalam minuman yang kita akan minum. Nah, ini bagian-bagian dari ciri-ciri orang yang akan mengalami gangguan sihir. Namun sering di antara kita bertanya, ternyata kalau kita mau tahu, jenis sihir itu bisa dibedakan dengan beberapa cara kerja sihir. Ya, sihir itu bisa dibedakan dari beberapa cara kerja sihir itu sendiri. Pertama, ini ada sihir adi. Sihir adi ini adalah sihir yang biasa. Biasanya dalam penulisan benda sihir, penyihir menggunakan benda seperti tinta, air mawar, air embun, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kita menemukan media-media sihir masih dalam bentuk tulisan tinta, ya, masih biasa tulisan-tulisan uh, jimat atau raja-raja yang kita temukan, tapi ada diikatkan di benda sihir, yakni mungkin pakaian dalam kita, foto kita. Kalau itu ada dan kita temukan, maka perlu kita sadari bersama, ini adalah salah satu contoh dari sihir adi, proses sihir yang biasa. Kalau bahasa lainnya masih pada tahap di posisi yang rendah, ya. Jadi belum begitu mengkhawatirkan, masih dalam kondisi di mana kita masih bisa rutinkan ruqyah mandiri. Nanti insya Allah dengan izin Allah, kalau sihir seperti itu belum begitu kuat mengikat tubuh kita, maka itu juga bisa, selain kita dibantu ruqyah, rutinkan ruqyah mandiri, itu bisa lepas dalam tubuh kita bersama. Nah, yang kedua ada sihir sufli, ya. Ada yang biasa, ada yang sufli. Sufli ini adalah bagian dari sihir rendah, tapi atas dari sihir adi, sihir biasa. Nah, dalam penulisan benda sihir, biasanya penyihir menggunakan benda najis. Nah, ini udah menjijikan. Biasanya para penyihir itu menuliskan benda-benda sihir dengan benda-benda najis, benda-benda yang menjijikan, mohon maaf, seperti sperma hasil zina, ya, atau homoseks, ya, homoseks. Jadi orang-orang yang terkena LGBT saat ini itu bisa jadi dia adalah korban sihir. Dia adalah korban sihir. Saya pernah ketemu salah seorang dia mengaji, ikut kajian-kajian sunnah. Subhanallah, saya juga nggak tahu seorang ini adalah seorang yang ternyata dia adalah cinta sesama jenis, pecinta lelaki. Padahal ngajinya udah 10 tahun. Dia sebutkan ustadz-ustadz yang saya kenal dekat dengan mereka. Terus kita lihat penampilannya, celananya cingkrang, jenggotnya, orangnya bersih. Tapi ketika ditanya, bang, udah nikah ente bang? Belum, Ustaz. Kenapa belum nikah? Ntar Ustaz, saya mau cerita, Ustaz. Ternyata pada saat dia cerita, saya nggak ngerti, Ustaz. Sejak 10 tahun ini, yang saya heran itu, saya
sukanya cowok bukan cewek. Padahal banyak sekali cewek yang suka sama saya. Padahal banyak sekali perempuan-perempuan yang ketika dia lihat saya, memang orangnya bersih. Cara hitungan tampan, ya. Tapi dia heran kenapa ketika mereka datang ke saya malah jijik gitu. Tapi ketika ada cowok yang terlihat maskulin, cool, dia langsung tergetar hatinya, wah gue suka dia nih. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Nah, ternyata dia adalah korban sihir yang sehingga membuat dia menjadi seorang yang homo. Ya, makanya tiba-tiba ya, mohon maaf buat jamaah, kalau kita tiba-tiba menemukan orang ini homo atau lesbi, bisa dicoba juga dengan ruqyah. Barangkali dia ada sihir, barangkali ada jin yang memang mengikat di tubuhnya. Ya, pernah saya ceritakan ada seorang lesbi, satu pasang lesbi, ketika orang lain melihat dia tuh kayak mesra, jalan bareng, terus nginep bareng. Orang lain dia lesbi, dianggapnya lesbi. Tapi ketika di ruqyah, subhanallah, ternyata yang dialami oleh dua orang tersebut adalah ada jin yang bersemayam di tubuhnya, yang satu jin perempuan, yang satu jin lelaki. Jadi hanya jin ini yang sebenarnya sedang melakukan hubungan, sesama jin ini yang sedang menikmati proses pacaran secara tanda kutip, tapi dia menggunakan tubuh manusia. Yang digunakan ini adalah tubuh perempuan dengan perempuan. Sehingga kasat mata kita akan lihat, wah dia lesbi nih. Ini hubungan sejenis yang nggak boleh kita biarkan. Ternyata memang ketika ditemukan langsung, dicek dengan ruqyah, maka dengan izin Allah ada jin yang bersemayam. Dan setelah jin itu keluar, manusia ini kembali dengan kehidupan yang normal. Kemudian sihir sufli, ya sihir yang titik rendah, tapi sihir ini sudah masuk di bagian sihir medium, sihir yang tengah-tengah posisinya, di mana para penyihir menggunakan media sihir dengan sperma hasil zina atau homoseks atau darah haid, terus ada air kencing, kotoran manusia dan sebagainya. Kenapa? Kenapa disebut sihir sufli, sihir yang di titik rendah? Pertama, alasannya ada dua. Perbuatan ini dilakukan oleh tukang-tukang sihir yang terbenam dalam kekufurannya, sehingga dirinya rendah dan menantang Allah dengan melakukan perbuatan yang paling kecil. Jadi rendah bukan dalam posisi atau dalam bagian sihir ini tingkat rendah, bukan. Tapi memang penyihirnya ini merendahkan diri atau dia menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tahu ada sihir yang dimana ketika orang melakukan sihir, dia hanya membacakan mantra, itu sihir biasa. Yang setengah, yang kedua, dia menyembah kepada selain Allah, atau dia menyembah langsung pohon-pohon keramat, kuburan. Itu bisa naik tingkatan di tingkatan yang kedua. Tapi kalau orang sudah langsung menantang Allah, dia sudah mengkafirkan Allah, dia sudah menghinakan Allah, maka sihir ini adalah sihir yang tingkat tinggi, dan biasanya pasukan-pasukan jin yang akan datang pun punya kualitas-kualitas tinggi. Ya, ini orang-orang yang sudah menghinakan Allah Subhanahu wa taala dengan bangganya. Pernah kita lihat dengan cara yang menjijikan seperti tadi, sperma tapi hasil zina dengan kotoran, terus dengan dengan perlakuan homoseksnya, dengan darah haid ya. Jadi nggak heran kalau misalkan tiba-tiba teman-teman ketemu ada Al-Quran ya, Al-Quran, lembaran-lembaran Quran, kemudian sudah dibejek-bejek atau dilecek-lecekin, terus udah di dalam kondisi disobek-sobek, kemudian dicampur ke dalam, mohon maaf, pembalut yang penuh dengan darah haid, terus kemudian dicampur dengan pembalut yang sudah ada di dalam haid, kemudian di atasnya dicampur dengan kotoran manusia. Naudzubillah. Saya pernah ketemu media sihir seperti ini. Jadi ini naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ini yang menjadi sebab kenapa Rasulullah sampaikan dalam hadis sahih mulia, kalau kita ketemu penyihir,
hukumnya sebenarnya adalah haddus sahir darbatun bisayf. Jadi pantas lehernya itu harus dipenggal dengan pedang yang tajam. Kenapa? Karena perlakuan yang menghinakan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, ini salah satu alasannya kenapa sihir tersebut dikatakan sihir rendah, karena dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala, menantang Allah secara langsung. Nah, yang kedua, orang yang datang kepada tukang sihir ini adalah orang-orang yang merendahkan dirinya dengan melakukan hal-hal yang diharamkan. Jadi dia bukan merendahkan Allah aja, tapi dia juga sudah merendahkan dirinya dengan hal-hal yang sudah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tukang sihir yang menuliskan benda sihirnya dengan sperma hasil zina. Ya dia melakukan zina dulu, ya seperti berzina dengan tukang sihir. Jadi mohon maaf, saya terakhir ada kasus yang saya temukan ketika ada seorang yang berobat, seorang istri diantar suaminya berobat, kemudian ternyata tukang sihir dia bukannya syar'i, tapi dia adalah dukun dan tukang sihir. Kenapa? Karena ketika suami dan istri itu masuk ke tempat pengobatan itu, subhanallah, suaminya tiba-tiba dibikin tidur, dibikin langsung ngantuk, dibikin langsung nggak berdaya, dan dia minta izin untuk tidur. Tapi cara pengobatannya subhanallah, perempuan itu disuruh, mohon maaf, disuruh untuk buka pakaiannya, dibuka pakaian dalamnya, dan tukang sihir itu memang melakukan cara di mana ya layaknya orang ingin melakukan hubungan. Dia nggak sadar itu, dia nggak sadar. Dan Allah izinkan dengan izin Allah, itu udah berlangsung 1,5 jam lebih. Tapi subhanallah tiba-tiba lakinya terbangun dan dia melihat perlakuan apa yang dilakukan sama tukang sihir tersebut. Kemudian suaminya langsung marah dan langsung ditarik istrinya untuk dibawa pulang. Tapi efek dari situ, istrinya sudah menjadi bagian dari seorang korban sihir, yang dimana sihir itu sudah melekat di dalam tubuh istri. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Sampai akhirnya sudah banyak berceceran cairan di sekitarnya, tapi nggak tahu sudah benar melakukan atau tidak. Tapi benda itu digunakan untuk dilekatkan di dalam tubuh perempuan tersebut. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Ternyata masih banyak sekali tukang-tukang sihir yang ada di sekitar kita, apalagi seperti tadi yang saya contohkan, dia adalah korban sihir dari seorang tukang sihir. Terus sihir ini juga menggunakan benda-benda najis yang nilainya rendah di hadapan Allah. Terus kebanyakan sihir jenis ini berada pada bagian tubuh manusia. Ya, kenapa sihir sufli atau sihir rendah ini disebut sihir rendah? Karena memang cara kerjanya dia merendahkan Allah, menantang Allah, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Syekh Sa'ad Said Ahmad Arus oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, hanya untuk mengobati jenis sihir yang pertama atau sihir adi, ya sihir yang biasa, sesaat menulis di dalam kitab Faradhus Sihir untuk mengatasi jenis sihir yang kedua, sihir sufli. Ketika sebagian orang mengatakan jenis sihir ini sulit disembuhkan kecuali oleh tukang sihir tersebut. Nah, setiap jenis gangguan sihir memang memiliki tanda-tanda dan keluhan tersendiri sebagaimana akan disebutkan. Artinya adalah banyak orang yang mengatakan dari jenis sihir sufli, di mana sihir rendah, yang di mana dia juga sudah merendahkan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia sudah menghinakan Allah, di mana dia sudah menantang Allah, di mana di dalam posisi ini dia sudah jelas-jelas menghinakan Allah dengan cara Al-Qur'anul Karim, kemudian dicampur di dalam pembalut yang penuh dengan darah haid, yang kemudian dicampur lagi dengan kotoran-kotoran, yang kemudian selain itu dicampur dengan kotoran, kemudian dicelupkan di dalam comberan. Setelah itu subhanallah, memang dia lakukan dengan cara yang menjijikan, agar penyihir ini kan meyakini bahwa dengan semakin dia menjijikan, ya, semakin dia menghinakan Allah,
semakin dia menantang Allah, maka sihir ini semakin kuat diikatkan di dalam tubuh korban sihir. Bahkan kalau saya pernah cerita seorang dukun santet ya, salah seorang sahabat saya juga, mantan dukun santet, yang ketika dia ingin menjadi dukun santet, salah satu syaratnya adalah dia harus hilangkan kebaikan di dalam dirinya. Harus hilangkan semua kebaikan yang melekat di dalam diri. Termasuk contoh, rasa malu adalah kebaikan. Tapi dia harus hilangkan itu. Tahu apa yang dia lakukan? Dia harus berkeliling rumah. Di luar rumah dia harus berjalan mengelilingi kampungnya. Itu tanpa busana. Jadi mohon maaf, kalau jamaah Majelis Keluarga Indonesia pernah ketemu seorang yang dia berjalan tanpa busana, sebenarnya patut dicurigai, boleh jadi dia memang benar orang gila. Atau yang kedua, boleh jadi dia ini adalah seorang yang sedang menuntut ilmu hitam. Ilmu tiba-tiba hilang. Aman nggak suara saya? Aman, aman. Lanjut, Ustaz. Aman, Aman ya? ada suaranya. Cek. Bismillah. Kedengeran? Ya, beneran. Oke, lanjut. Nah, itu yang terjadi bahwasanya semakin dia rendahkan. Dan penyihir ini, salah seorang sahabat saya yang dia sudah bertobat pada Allah. Dia harus hilangkan kebaikan di dalam dirinya. Dia harus hilangkan rasa malu. Sampai dia berhasil menjadi dukun santet 15 tahun lamanya. Subhanallah, 15 tahun bukan waktu yang sebentar. 15 tahun adalah waktu yang cukup panjang. Sampai yang dia alami akhirnya anaknya sudah meninggal 4 orang. Istrinya meninggal 1 orang. Ya, sampai akhirnya dia menikah lagi setelah dia bertobat pada Allah SWT. Kenapa? Karena ketika dia ada orderan besar, kalau bahasa dia, ketika dia didatangi sebuah orang yang minta disihirkan, tapi dengan cara kerja yang keras, cara kerja yang besar, dengan hasil yang maksimal, maka dia harus siap tumbalkan anaknya. Subhanallah, ada penyesalan yang begitu dalam ketika dia ngobrol dengan saya, sampai dia menangis yang cukup dalam dengan tangisan yang sangat luar biasa. Dia alami penyesalan di mana dia bercerita bahwasanya anaknya harus rela dia jadikan tumbal untuk mendapatkan kepuasan hawa nafsu orang yang minta disihirkan. Dan memang akhirnya orang tersebut mati tersungkur, mati hina ya, dalam kondisi di mana ya sebagaimana sesuai dengan permintaan orang yang minta disihirkan tersebut. Tapi subhanallah, itu berefek kepada orang yang melakukan proses sihir atau tukang sihir itu. Ya. Jadi memang kalau tukang sihir melakukan hal yang menjijikan, hal yang sudah menantang Allah, maka dia punya tingkatan sihir yang cukup kuat. Sampai akhirnya kawan saya bilang, ketika dia tiba-tiba sadar dalam dirinya, tiba-tiba dia kangen sama ibunya. Subhanallah. Tiba-tiba dia mengalami kangen rindu kepada ibunya, mau ketemu ibunya. Berarti kan ini ada kebaikan dalam dirinya. Dan subhanallah, ketika dia coba lagi melakukan ilmu sihir yang dia pelajari, maka ilmu sihir ini nggak berhasil. Kenapa? Karena memang sudah hilang kebaikan di dalam diri. Artinya adalah kalau kita ketemu orang-orang yang tidak ada kebaikan sedikit pun, para pelaku sihir, maka dia sudah ada di tingkatan sekelas tukang santet ya, atau tukang sihir yang memang tingkatannya sudah di posisi yang atas. Insya Allah sementara materi yang bisa saya sampaikan adalah materi ini. Mohon maaf, sedang
Ya, baik Ustadz Sahal, Ya, terima kasih dan atas silakan buat jamaah yang mau pemaparannya ya. diskusi bareng, mau bertanya tentang Ya, keluhan yang dialami. Semoga kita semua adalah orang-orang yang terlindung dari sihir makul, sihir masyruk, sihir marsus, sihir masmum, sihir muallak, sihir madfun, bahkan sihir manfukh, dan juga sihir mustarak. Insyaallah. Silakan. ya Silakan silakan. Ustadz Syafaat. Ya, baik sahabat MKI silakan yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman bisa melalui kolom chat ya, maupun langsung mengajukan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum, izin Ustadz, jika Ya, diperkenan. ya silakan dengan Bu siapa nih? Nggak kelihatan sebentar. Ya silakan Bu. Nama saya Hesti Ustadz, dari Makassar. Ya silakan Bu. Ustadz, yang saya mau tanyakan gini, gimana caranya menghadapi sihir dari orang-orang yang terindikasi memiliki susuk? Jadi si orang tersebut memiliki susuk yang mampu mempengaruhi sikap ataupun tindakan seseorang yang lain. Nah, bagaimana kita mengantisipasi agar orang yang terkena terkena sihir dari susuk tersebut, sihirnya hilang dan tidak berefek ke kita gitu loh. Karena ada saya temukan orang begitu, ada orang yang saya temukan di sini punya kemungkinan seperti itu, Ustadz. Gimana menurut Ustadz? Ya, Halo? Ya halo. silakan Ustadz Sahal untuk menjawab soal susuk ya. Nah, kedengaran. Kedengeran Ustadz? Pertanyaannya Ustadz. Halo? Ustadz Sahalnya nampaknya Ya, halo. nggak terdengar ya. Enggak, gimana? Soalnya gimana baru kedengaran nih? Oh baru Ternyata terdengaran. soalnya mati dia tadi. Iya, Baik Bu, iya. diulang lagi Bu. Jadi gini Ustadz, gimana mengantisipasi efek sihir dari orang yang menggunakan susuk? Jadi kan konon seperti ini, orang yang menggunakan susuk di bibir itu dia memanipulasi, dia mampu membuat kita orang yang berinteraksi dengan dia itu akan nurut apapun yang dia inginkan gitu loh Ustaz. Atau mempengaruhi orang di sekitar kita gitu loh dengan efek dari susuknya tersebut gitu. Apa jelas ya Ustaz? Ini ya, maksudnya kedengeran suaranya. Atau saya chat aja kali ya. Ustadz Sahal terdengar Ustadz? Ya, gimana? Mohon maaf, ulang dikit lagi. Halo? Ya, halo. Ya, Coba sekali Afwan lagi, Bu. Ustaz, yang mau saya tanyakan ini perihal susuk. Ah, Gimana caranya mengantisipasi agar orang yang menggunakan susuk itu efek menghilangkan sihirnya susuk. itu efek sihirnya itu tidak kena ke kita atau di lingkungan kita gitu Ustaz. Karena yang saya dengar orang menggunakan susuk apalagi yang di bibir itu dia mampu mempengaruhi sikap seseorang gitu loh, Ustaz. Bagaimana menurut Betul. Ustaz gitu? Oke. Cara menghilangkan susuk atau pengaruh susuk yang digunakan oleh orang kepada tubuh kita, ya. Sebenarnya gini, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang terhindar dari bagian susuk orang yang melakukan susuk, pertama kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak meminta perlindungan terbaik pada Allah dengan cara kita rutinkan zikir pagi dan kita rutinkan zikir pagi dan petang, kita baca perlindungan, kita mohon sama Allah gini, ya Allah, saya memohon kepadamu, berlindung kepadamu, dan saya berlepas diri kepada orang-orang yang melakukan
sihir melalui susuk yang digunakan misalnya. Jadi ketika kita sudah dalam perlindungan itu, ketika kita minta sama Allah pada saat zikir pagi dan zikir petang, maka ketika kita ketemu orang-orang yang melakukan yang masang susuk, kita nggak pengaruh, kita biasa aja, ya. Ya ya. Sama halnya misalkan aman nggak? Ya, Sat. Saat Lanjut, Sat. aman Ya, nggak? suara bagus. Aman ya? Aman, aman. Aman Oke nih suara. tiba-tiba keluar terus, subhanallah. Iya. Oke, lanjut ya. Iya. Jadi pertama rutinkan zikir pagi dan petang dalam perlindungan, minta sama Allah untuk berlepas diri kepada orang-orang yang menggunakan susuk. Atau meminta perlindungan terbaik, ya Allah jaga dan lindungi diri hamba dari sihir-sihir yang ada di sekitar hamba. Ketika kita sudah rutinkan itu, ketika dalam kondisi di mana kita dalam penjagaan terbaiknya Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam kondisi perlindungan terbaiknya dari Allah, maka sehebat apapun dia menggunakan susuk, ya, biar terlihat cantik lah, apalah, menarik dan lain-lain, kita kan biasa aja. Kita kan lihat orang itu, gue biasa aja lihat lu deh, gitu. Jadi kita memang nggak ke bawah pengaruhnya, insya Allah. Tapi lagi-lagi kita memohon perlindungan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah untuk penjagaan-penjagaan terbaik agar dijaga dan dilindungi dari orang-orang di sekitar kita, yakni orang-orang yang menggunakan susuk atau pelaku sihir tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, Ustadz. Tadi Bisa. pertanyaan ini juga ada dari room chat ya. Saya bacakan, Ustadz ya. Ini dari Boleh. Sansantoro ya. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam Salam. lindungan Allah. Izin bertanya Amin. Ustadz. Nah ini jika Ah. datang haidnya berlebihan ya. Apakah ini juga termasuk terkena sihir, Ustadz? Mohon dijelaskan, Ustadz. Oke. Kalau haid berlebihan, seperti sebagaimana kita pernah bahas sebelumnya, bisa jadi ada jin yang memang bersemayam di bagian rahim. Ya, jin yang bersemayam di bagian rahim, di mana sebagaimana di dalam hadis sahih yang mulia bahwasanya syaitan memberikan hentakan di rahim manusia. Nah, caranya gimana? Caranya adalah pegang di bagian rahim tersebut, kemudian lakukan ruqyah dan minta sama Allah, ya Allah, jika memang sampai detik ini permasalahan haid yang saya alami karena jin yang bersemayam dan memberikan hentakan di dalam rahim saya, maka dengan izinmu ya Allah, lepaskan semua ikatan mereka di dalam rahim tersebut. Dengan izinmu lepaskan seluruhnya yang mengikat di dalam tubuh hamba. Keluarkan semua dengan izinmu, nanti putar di bagian rahimnya, usapkan ke kiri ya. Kiri 11 kali boleh, tarik semua diarahkan ke mulut sambil dibatukan, nanti lihat biasanya ada yang keluar dari mulutnya. Ya. Saya pernah cerita juga, saya pernah ada tamu dari Qatar, seorang yang mengalami haid. Kalau dia haid itu biasanya 6 bulan baru kelar. Jadi haidnya bukan 1 bulan, 2 bulan, tapi 6 bulan. Makanya ketika dia haid itu selalu dia masuk rumah sakit 4 kali. Selalu. Tapi subhanallah, ketika Allah izinkan bertemu, waktu itu sementara, cuma sebentar ketemu di hotel dekat bandara. Kemudian dia langsung pergi lagi ke Qatar. Dan ketika diruqyah memang ada reaksi jin yang bersemayam di bagian rahimnya. Usai diruqyah, barulah di situ dia mengalami terasa jauh lebih nikmat di dalam tubuh. Terasa hilang gangguan-gangguan yang akhirnya haidnya itu kembali normal. Tidak lagi 6 bulan. Paling lebih itu 10 hari. Paling dia merasa kelebihan itu 10 hari. Subhanallah. Ya, coba aja dicoba. Nanti boleh di antara jamaah pegang di bagian rahim ya, untuk jamaah perempuan ya. Pegang di bagian rahim, bacakan Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah. Kalau terasa panas, terasa hangat atau panas, berarti ada non medis yang sedang dirasakan. Gitu ya. Di bagian rahim pegang. Tapi
Baik, sahabat Ada lagi yang MKI, lain? silakan ada lagi yang ingin ditanyakan atau berbagi pengalaman. Masih ada waktu beberapa menit. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, boleh bertanya? Ya, Waalaikumsalam, silakan. boleh, boleh. Ya, terima kasih sebelumnya. Dulu saya punya pengalaman pada saat di rumah di Gresik dulu. Kejadiannya kakak itu sering sakit tapi sakit di kaki gitu ya. Nah ternyata diusahakan ke dokter nggak sembuh-sembuh pada saat itu. Akhirnya namanya juga orang tua ya Ustadz ya. Akhirnya ke orang yang pinter gitu ya. Kalau di kampung kan gitu Ustadz. Orang yang pinter. Bukan ke Ustadz. Tapi Hmm. orang yang punya kelebihan berbeda. Mungkin orang kampung menyebutnya orang pinter. Nah, kemudian dia ke rumah dan dilihat di bawah musola itu ada digali gitu. Di bawah musola ada kayak bungkusan kain putih. Kemudian ada pakunya kayak gitu-gitu. Nah, saya hanya berpikir gini, ini kapan orang menanamnya? Apakah menanam selayaknya manusia biasa datang saat kita nggak ada, kemudian menaruhnya, ataukah pakai kekuatan gaib yang mana mengirimnya itu oleh jin, misalnya nggak kelihatan oleh manusia saat mengirimnya, gitu kan? Jadi kita sebagai orang awam tuh pada saat itu gimana ya cara orang ini menanam ke sini itu pertama. Keduanya, mungkin pada saat itu kita nggak tahu harus kemana gitu kan. Jadi orang kampung itu ya taunya adalah orang pinter. Mungkin kita nyebutnya dukun, mungkin sama-sama dukun Ya. mungkin ya Ustaz ya pada saat itu. Hmm. Nah, tapi memang setelah diambil si kain putihnya itu kakak saya nggak sakit lagi gitu kan. Nah, artinya apa ya? eh Godaan buat kita manusia biasa yang mana tidak ada niat jelek atau seperti apa, itu luar biasa ya menghadapi hal-hal seperti itu kalau kita nggak mendekatkan diri kita ke Allah sedekat mungkin sehingga terhindar dari hal-hal yang seperti itu, terhindar dari niat-niat orang yang jahat ke kita gitu. Mungkin dua pertanyaan itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. silakan. Ustaz. Baik, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Memang kalau kita sudah masuk dalam bab sihir, maka harus siap untuk menabrak logika kita nih. Harus melawan semua logika yang masuk ke dalam tubuh kita nih, kita harus tepis dulu. Kenapa? Karena memang bicara sihir ini hal yang tidak mungkin dan mustahil terjadi. Dan mana mungkin bisa terjadi sedangkan tiba-tiba ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan lain-lain. Memang itu harus kita singkirkan dulu. Kenapa? Karena bicara sihir ini sudah masuk dalam bab akidah. Yakni kita harus mengimani dulu bahwasanya sihir ini ada. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau semua perkara di dalam Al-Quran itu ada, maka akan terus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Artinya bicara sihir itu akan terus berlangsung. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Bisa memang kayak kemarin yang saya kirim di grup itu, sampai ada yang bilang, Ustadz itu bentuk pakai kirimannya apa, bentuk media sihirnya kok rapi banget kayak kiriman lewat online gitu kan. Ternyata ketika ditelusuri bahwa seorang korban sihir itu memang pernah jadi target sihir dari seorang dukun. Nah, ketika ditelusuri, dukun itu yang memang mendatangi rumah itu, dia menggali rumah itu, kemudian dia tutup rumah itu. Karena memang orang ini kan jarang pulang ya. Karena dia punya 2 rumah. Orang ini jarang pulang di rumah itu. Sebelumnya memang kondisi di depan rumahnya itu tanah. Bukan peluran. Tanah, dan ditelusuri ketemu akhirnya penyihir itu yang memang menggali pada saat rumahnya masih dalam berbentuk tanah. Di saat orang itu tidak ada di rumah, makanya pada saat kita ambil itu rapih banget ya. Sampai ada beberapa komentar dari teman-teman bahwasanya itu kayak paketan online media sihirnya. Ya begitu. Ada yang memang dengan cara itu, Bu.
Ada yang memang dengan cara itu dia datang, dia menanamkan benda itu di rumah kita. Atau ada cara di mana proses sihir terjadi. Nih saya pernah kasih ilustrasi ketika tukang sihir, ketika dukun ingin mengirimkan benda sihir. Ibu pernah lihat kipas angin nggak, Bu? Kipas angin tahu? Tahu ya? Iya. Kalau kita pernah lihat kipas angin itu kalau dalam kondisi mati, ya, dalam kondisi mati kita akan lihat bentuknya. Bentuknya biasanya gini kan, bentuknya. Tapi ketika kipas angin itu dinyalakan, ketika itu berputar, maka kita tidak lihat bentuk atau wujud dari kipas angin tersebut seperti apa. Begitulah proses sihir yang terjadi. Jadi ketika orang menjadi target sihir, maka dukun dia akan membuat benda seperti ini, benda yang dia miliki saat ini adalah elemen yang satu, ini sebuah benda yang ada, tapi ketika benda itu dikibaskan, maka kita tidak lagi melihat ini sebuah benda. Kita nggak lihat nih bentuknya gimana, ini seperti apa wujudnya. Nah, ketika dalam posisi inilah jin mampu membawa benda tersebut. Ya, jin mampu membawa benda tersebut sampai akhirnya ketika sudah berhasil membawa benda tersebut misalkan ditargetkan di rumah, ditargetkan di depan rumah, maka dia akan letakkan benda itu, dan ketika benda itu diletakkan dalam kondisi biasa, maka akan kembali seperti benda yang sudah terlihat dengan jelas. Sampai sini paham nggak? Dan itu yang saya dapati ilmunya ketika seorang tukang sihir bicara dan menceritakan bagaimana dia harus mengirimkan paku ke dalam tubuh manusia. Jadi dia bilang, ini paku nih. Ini paku saya goyangin. Kan ente nggak lihat kalau ini paku. Terus saya goyangin, saya goncangkan. Makanya orang-orang yang melakukan sihir itu, dukun-dukun santet, dia biasanya pakai tenaga dalam. Wah, ketika digoyangin, benda itu nggak terlihat, maka langsung terlempar, dibawa oleh jin. Nah, ketika sudah masuk ke dalam tubuh manusia, maka benda itu utuh, bentuknya paku. Makanya beberapa kali saya ketemu kasus ketika diruqyah muntahnya lewat paku. Jadi kalau misalkan dia keluarnya lewat mulut, itu masih bisa masuk akal ya. Tapi kalau lewat badan, biasa itu udah permainan dia. Ya, mudah-mudahan. Ya, mohon maaf saya lagi batuk ini. Nah, itu caranya gitu ya. Caranya gitu. Terus yang kedua, udah dua-duanya. Tanya. Baik, Ustaz. Ini karena waktu juga ya, sudah 6:30. Ini mohon maaf kalau nggak maksimal hari ini ya. Mohon maaf. Ya, Ala Ustaz, kulli ya, hal. Ustaz, mungkin ini Ustaz ya, soal target Ustaz ya, target atau sasaran korban dari santet ini atau sihir ya. Banyak di antara kita mungkin tidak percaya kalau kita terkena sihir misalnya ya. Karena kita nganggap nggak punya musuh gitu ya. Apakah sihir itu memang selalu dari musuh atau dari pelaku-pelaku dukun ya, secara random gitu korbannya gitu? Gimana Ustaz menanggapi ini Ustaz? Mungkin terakhir Ini ya, menarik sekali. Memang banyak sekali saya ketemu orang-orang yang skeptis, dia nolak, dia antipati, dia nggak percaya bahwa dia adalah korban sihir. Dan sebuah penjelasan yang masuk di logika kita semua, bahwa saya ini kan orang baik, Ustaz. Saya orang yang nggak punya banyak musuh, bahkan teman saya banyak di mana-mana. Saya nggak mungkin sampai ada orang yang kirimkan sihir ke saya. Bagaimana caranya? Bagaimana mungkin?
Sedangkan saya lihat teman-teman saya aja baik-baik semua, Ustaz. Itu gimana? Nah, perlu kita tahu bahwa pertama, kalau kita adalah orang baik, pasti banyak temannya. Tapi kalau kita sudah mengajak kepada kebaikan, maka kita akan banyak musuhnya. Itu yang pertama. Lagi nggak enak badan nih, Masya Allah. Masya Allah, sehat. Amin. Amin. Terus yang kedua, ketika sihir itu berlaku di dalam diri kita, sebenarnya sumbernya bukan karena kita ini baik. Tapi orang-orang di sekitar kita, mereka memiliki hati yang hasad sama kita. Hasad itu adalah senang melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang. Walaupun kita ini orang baik, tapi kita nggak tahu orang di sekitar kita ini, apakah dia memiliki hati yang bersih, atau hati yang hasad. Ketika kita baru memiliki kebahagiaan, kita baru sukses dalam urusan kerja, kita baik sama teman-teman kita. Tapi kita nggak tahu di sekitar teman-teman kita ini ada hati yang hasad kah? Nah, biasanya orang-orang yang melakukan sihir ke kita ini berawal dari hati yang hasad. Makanya di dalam surah Al-Falaq ini menjadi sebab Rasulullah SAW mengajarkan kita berdoa kepada Allah dengan kalimat kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan pendengki yang berbuat dengki. Jadi di surah Al-Falaq ini jelas bahwa kita diajak berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan pendengki. Pendengki di sini adalah orang yang hasad sama kita, yang dia berbuat dengki. Artinya dia mengirimkan sihirnya kepada kita. Seperti itu lebih kurang, Ustaz Rafat. Baik, sahabat MKI, karena waktu juga yang memisahkan pertemuan kita. Mohon maaf nih, saya lagi batuk-batuk nih. Ya, kita doakan Ustadz Sahal sehat dan Amin, terus Allahumma bisa amin. berdakwah. Konten-konten Ruqyah Syariah ini memang sangat penting ya bagi umat Islam, karena jarang sekali ya ustadz-ustadz atau pendakwah yang memberikan informasi ya, kajian-kajian tentang Ruqyah Syariah ini. Baik, sahabat MKI, mudah-mudahan bisa kita ambil ya hikmah dan pembelajaran dari materi Ustadz Sahal ini, dan mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai macam sihir ya, yaitu sihir tadi ya, mu'alaf dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Begitu juga Ustadz Sahal yang saat ini sedang di Mojokerto ya, daerahnya dingin saat ya, jadi awalnya agak batuk ya. Baik, sahabat MKI, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pekan selanjutnya atau pekan depan. Saya akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pamit semuanya. warahmatullahi Mohon maaf jamaah. wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih Kalau kurang Ustaz. maksimal hari ini, mohon maaf ya. Biar pada sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا
زوجتي يا